Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja PADA PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, saya Marina Anggraini Putri, PPG PAI tahap 2 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Abdari, Padang Sirimpuan dengan NIM 2521000473. Pada hari ini 8 Oktober 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja di SMP Negeri 1 Panjabungan Timur, kelas 8 dengan materi beriman kepada kitab-kitab Allah. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya untuk hari ini? Baik, Bu. Alhamdulillah. Sehat semua? Sehat, Bu. Alhamdulillah, kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kesehatan sehingga kita dapat melaksanakan proses pembelajaran seperti biasa pada pagi hari ini. Ya, untuk hari ini semangat nggak? Semangat, Bu. Untuk menambah semangat kita pada pagi hari ini dalam mengikuti proses pembelajaran, kita ice breaking dulu. Oke? Oke, Bu. Silakan berdiri. Oke, tepuk semangat kita ya. Bu. Tepuk semangat. Sekali lagi tepuk semangat. Udah semangat? Silakan duduk. Ya, silakan duduk kembali. Gimana? Ini hari apa? Hari Sabtu. Tentu kita pakai seragamnya seperti biasa, pakai apa? Pakaian pramuka. Anak-anak ibu di sini semua pakaiannya pakaian pramuka, berarti sesuai dengan ya ketentuannya. Siapa yang piket tadi pagi? Ya? Saya, Bu. Udah piket tadi? Sudah menyapu? Udah, ya? Ibu tengok juga kelasnya sudah bersih dan rapi, ya. Sebelum kita mulai proses pembelajaran pada pagi hari ini, maka kita terlebih dahulu membaca doa, ya, kepada ketua kelas Aidil Hasbi. Silakan memimpin doa. Siap. Sebelum memulai pelajaran, sebaiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman hatinya ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berilah pengertian yang baik. Amin. Berdoa selesai. Silakan duduk kembali. Anak-anak kami yang Hasbi. Dan ini tentu terlebih dahulu ibu mengabsen dulu ya. Ada yang tidak hadir untuk hari ini? Ada yang tidak hadir hari ini? Hadir semua? Ya, hadir, Bu. Hadir semua. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Hadir semua anak-anak ibu di kelas 82. Ya, selanjutnya kehadiran anak-anak ibu sudah kita apa tadi? Ini kita melanjutkan ya, diiringi menyanyikan bersama-sama lagu wajib nasional sebelum kita melanjut ke proses pembelajaran. Ya, ayo silakan berdiri. Kita sama-sama menyanyikan lagu wajib nasional, yaitu
lagu Garuda Pancasila. Selanjutnya, sebelum kita silakan kembali duduk di tempat duduknya. Sebelum Ibu menyampaikan materi ataupun menjelaskan materi pada pagi hari ini, tentu Ibu juga ingin membuat kesepakatan kelas kita. Apa kesepakatannya? Ya, kesepakatannya nanti apabila Ibu sudah menyampaikan materi, anak-anak Ibu mau pergi keluar atau pergi ke toilet dan lain hal sebagainya, ya harus permisi sama Ibu, jangan langsung keluar. Ya, jangan langsung keluar tapi permisi sama Ibu. Ya, bisa? Bisa, Bu. Terus yang kedua, ya, yang kedua kesepakatannya apa? Harus fokus nanti pada saat Ibu menjelaskan materi kita hari ini ya. Kenapa harus fokus? Ya, nanti kalau tidak fokus di situ main ataupun bicara sama temannya di bangkunya, tentu nanti apa yang Ibu sampaikan kalian tidak tahu, ya kan? Apa gunanya Ibu buat kesepakatan ini? Nanti kalau kalian mendengarkan apa yang Ibu jelaskan, tentu kalian akan mendapat ilmu. Ya, itulah motivasinya, ilmu. Kita mendapat ilmu. Kalau pulang sekolah kita pulang ke rumah dengan membawa ilmu. Motonya dari itu apa? Kita datang ke sekolah bawa buku, maka pulangnya harus bawa ilmu. Ya, itu motonya. Jangan hanya capeknya aja kita bawa buku, tapi pas pulangnya tidak ada ilmu yang kita bawa. Makanya kita harus fokus untuk belajar. Oke? Bisa? Bisa, Bu. Dan ini sebelumnya tentu sebelum Ibu menyampaikan materi, ada tujuan. Ada tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Apa tujuannya? Ya, ini. Ada tujuan pembelajaran yang harus kita capai pada pertemuan kali ini. Apa tujuannya? Ada 3. Ya, yang pertama, setelah mendengarkan penjelasan Ibu, maka peserta didik dapat menjelaskan apa itu pengertian iman kepada kitab-kitab Allah dengan baik dan benar. Yang kedua, apa tujuannya? Setelah mendengarkan penjelasan, peserta didik dapat menyebutkan dalil nakli. Dalil nakli itu apa? Itu ayat Al-Quran. Ya, dalil nakli tentang kewajiban beriman kepada kitab-kitab Allah. Tujuan ketiga, yaitu setelah mendengarkan penjelasan, peserta didik dapat menyebutkan nama-nama kitab Allah dan Rasul penerimanya. Ya, itu adalah tujuan kita ya yang harus kita capai pada pembelajaran kali ini. Ya, udah. Selanjutnya, sebelum Ibu menjelaskan apa itu iman kepada kitab-kitab Allah, Ibu kembali lagi dulu menanyakan apa materi kita pada minggu lalu, yaitu materinya tentang menjaga lingkungan alam dan lingkungan sekitar. Ya, apa tadi? Menjaga lingkungan alam dan lingkungan sekitar. Ya, masih ingat yang tahu? Oh, ya silakan anak kami Sophie. Kenapa kita perlu menjaga lingkungan dan alam sekitar? Melestarikan alam dan lingkungan
ya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Rasul-Rasulnya dan kitab yang diturunkan kepada sebelumnya. Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 136. Ini adalah dalil naqli ataupun ayat Al-Quran yang menjelaskan kita harus beriman. Kita tidak boleh ragu akannya. Biarpun ada misalnya kita sebagai umat Islam, kita apa? Al-Quran. Ya, ada 4 kitab yang wajib kita imani atau yang wajib kita percayai. Yang pertama, apa kitabnya? Baca dulu. Taurat. Taurat diturunkan kepada Nabi Musa. Nah, yang kedua, kitab apa? Zabur. Zabur itu diturunkan kepada Nabi Daud. Daud. Injil itu kitab yang keberapa? Ketiga. Ya, itu diturunkan Injil, kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa. Keempat, Al-Quran. Al-Quran, ya itu diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, itulah kitab kita yang sekarang yang menjadi pedoman hidup kita sebagai umat Islam atau umat dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dari pengertian iman itu tadi ada di situ. Ya, kita harus beriman kepada kitab-kitab sebelumnya. Ibu tanya dulu, ya, apa pernah kalian menengok kitab Taurat? Tidak pernah. Pernah? Tidak pernah. Ya, Zabur tidak pernah. Injil tidak pernah melihat yang asli. Kalau sekarang tidak ada lagi kitab Injil yang asli. Ya, tapi kita sebagai umat Islam yang beriman harus mempercayai bahwa adanya kitab-kitab sebelum Al-Quran. Ya, kita harus percaya, tidak boleh ragu. Tapi Ibu, misalnya, Ibu, tapi kami tidak pernah melihat Injil, Taurat, dan lain sebagainya ini yang 3 ini. Kenapa kami harus percaya? Itulah tadi artinya iman. Tidak boleh ada keraguan. Harus percaya dan meyakini dengan sepenuh Hati. yang dikatakan kita seorang muslim yang beriman kepada kitab. Yang pertama tadi kita harus membacanya. Yang kedua harus mengamalkannya. Yang ketiga menjalankannya. Itu ya cara beriman kepada kitab Allah. Ya, jadi di sini Ibu akan membuat kelompok. Dari penjelasan yang Ibu tadi yang disampaikan, yang Ibu berikan materinya, ya, ini duduknya sudah sesuai kelompok ya? Ya, sudah sesuai kelompok. Ini nanti akan Ibu bagikan kelompok, di mana nanti ini kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Kelompok 1 itu nanti akan mendiskusikan tentang ya kandungan Quran surah An-Nisa ayat 136. Kelompok 2 kandungan Quran surah Al-Baqarah ayat 163. Kelompok 3 nanti implementasi beriman kepada kitab-kitab Allah dalam kehidupan sehari-hari ya. Ini ada tugasnya, tugas kelompoknya ini didiskusikan ya. Untuk kelompok 1 ini ya. Ini ya. Kelompok 2 ini kelompok 2. Ini kelompok 3 ya. Silakan didiskusikan apa itu kandungan Quran surah Al-Baqarah, An-Nisa ya, dan implementasi dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Silakan didiskusikan kalau ada pertanyaan, tanyakan sama Ibu. Ya. Ini didiskusikan. Diskusikan dengan. Ya. Buatlah yang seperti yang Ibu tugaskan tadi.
anggotanya siapa? Sebutkan namanya. Anggotanya yang pertama siapa? Kami dari kelompok 1. Nama? Rizka Ida Putri. Ya. Apa diskusinya? Apa yang kalian dapat isi kandungan Quran Surah An-Nisa? Yang kami dapat dari kandungan utama surah An-Nisa ayat 136 adalah seruan bagi orang beriman untuk tetap kokoh dalam keimanan kepada Allah, Rasulnya, dan Nabi Muhammad, Al-Quran, dan kitab-kitab sebelumnya. Ya, itu adalah kesimpulan kalian ya. Udah? Gimana kesimpulannya, bagus nggak? Bagus. Ayo kita beri tepuk tangan kepada kelompok. Kelompok 2 silakan maju. Nah, silakan presentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Nama saya Nur Fadilah Sulaika Al-Mahira. Tadi pakai di Nasbi. Kandungan utama surah Al-Baqarah ayat 163 adalah penetapan keesaan Allah Subhanahu wa taala atau tauhid yang menegaskan bahwa hanya Allah Tuhan yang sebenarnya dan berhak disembah. Ya, itu kesimpulan ataupun hasil diskusinya kelompok 2. Ya, beri yang dulu kelompok 2. Silakan duduk kembali kelompok 2. Kelompok 3 silakan presentasikan hasil diskusi kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Implementasi adalah 1. Membaca, memahami, dan mengamalkan Al-Quran. 2. Menghormati ajaran agama seperti toleransi terhadap ajaran agama lain. Yaitu adalah hasil dari diskusi kelompok 3. Ya, beri tepuk tangan kepada kelompok 3. Kepada kelompok 3 silakan duduk kembali. Ya. Ini tadi sudah kita presentasikan hasil dari diskusi kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Ini sekarang ya tadi ada di dalam Quran Surah, Ibu sudah tayangkan di dalam video pembelajaran, ada di situ Quran Surah An-Nisa. Siapa yang bisa membaca Quran Surah An-Nisa ayat 136? Saya Bu. Ya, kepada anak Ibu Sobri silakan dibaca dengan baik cara membacanya ya, dan dibacakan artinya. Ya, silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabla wa man yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir faqad dhalla dhalalan ba'id. Shadaqallahul azim. Artinya adalah, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah, Rasulnya Nabi Muhammad SAW, kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulnya, dan kitab yang diturunkan sebelumnya. Siapa yang kufur kepada Allah, para malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya, dan hari akhir, sungguh dia telah tersesat sangat jauh. Ya, itu dari Quran Surah An-Nisa ayat 136. Oke, ini selanjutnya kita akan melaksanakan
dijawab evaluasinya pertanyaan yang 5. Oke, silakan dikerjakan. Kerjakan. Ya sudah, tidak ada masalah. Ya dapat semua kan? Karena tadi apa itu sudah Ibu jelaskan dan sudah kita diskusikan. Itu semua tadi dari soalnya yang 5 ini, dari apa yang kita diskusikan dan apa yang Ibu kasih materinya. Satu-satu ke depan. Biar Ibu periksa. Ya, ayo satu-satu taruh bawa ke depan. Ya. Ibu periksa dulu ya, Ibu periksa. Alhamdulillah, Ibu sudah meriksa evaluasi kita hari ini dan Ibu tengok semuanya bagus atau benar semuanya. Ya, tentu dengan hasil evaluasi yang sudah benar ini semua, kita telah mencapai tujuan pembelajaran yang kita sepakati tadi. Ya, kita sudah mencapai tujuan pembelajaran untuk hari ini, yaitu tentang materi iman kepada kitab-kitab Allah. Ya, untuk selanjutnya kesimpulan materi kita pada pagi hari ini, yaitu tentang iman kepada kitab-kitab Allah. Yang pertama tadi apa? Iman. Apa artinya tadi iman? Meyakini ya sepenuh hati dan ya meyakini dan mempercayainya dengan sepenuh hati. Ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para nabinya. Itu tadi pengertian iman. Dalilnya dari surah berapa? Dalil Nabi mengenai iman kepada kitab-kitab Allah. Ada tadi juga surah apa? Ayat 136. Yang kedua apa dalilnya? Surah Al-Baqarah ayat 136. Ya, itu tadi. Baru ada berapa kitab-kitab Allah? Ada berapa kitab-kitab Allah? 4. Tadi yang pertama apa kitab Allah? Taurat diturunkan kepada Nabi Musa. Yang kedua kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud. Yang ketiga kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa. Yang keempat adalah kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, itulah kesimpulan kita pada materi pembelajaran iman kepada kitab-kitab Allah. Ya, itu kesimpulannya. Selanjutnya akan Ibu sampaikan dulu untuk materi kita minggu depan. Ya, yaitu tentang sifat amanah dan jujur. Itu adalah pembahasan kita untuk minggu depan. Oke, ini kita sudah berakhir ataupun sudah berada di akhir pembelajaran. Ya, kita mengucap Alhamdulillahirabbil alamin karena kita telah menyelesaikan proses pembelajaran dengan mencapai tujuan yang tadi ada 3 tujuannya. Oke, sebelum kita menutup pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Ya, kepada ketua kelas, silakan berdoa. Suratnya apa? Surah Al-Asri. Ya, kepada ketua kelas dipersilakan untuk berdoa. Sebelum menutup pelajaran, baiknya kita berdoa.
Berdoa dimulai. Di